Guyon ya. Itu ya. Jadi yang hari ini kita mau, karena data sudah ada ya, kita mau ini sudah ada rancangannya ya, di mana pipanya, di mana sumurnya, pokoknya satu hari ini kita harus keluar dari itu ya. Harus sudah ada ini, makanya kita datangkan ke sini ya, karena nanti Mondelez Pak, nanti tanggal 22 saya ketemu Mondelez, mereka sudah kirim email ke Mbak Sisi, mereka mau lihat desainnya kayak apa ya. Jadi hari ini memang harus sudah keluar itu desainnya kayak apa ya, nanti dirapikan oleh beliau, tapi paling tidak engkrengannya kudu ono. Nah, hari ini harus ada. Nggih, setuju ngoten nggih? Siap. Itu ya. Gimana caranya? Yang penting coklatnya lek pas musim panas airnya ngocor. Ya. Ngoten nggih? Siap, nah, siap. Itu yang apa? Nah, ini yang saya tunggu. Gitu ya. Ngoten nggih? Siap, siap. Ini gitu ya Mas Beliau, ini kita mau apa dari pertemuan ini memang sudah ada desainnya, karena data awal sudah teman-teman di sini data awalnya harus sudah ada, sehingga gue nggak tanya lagi. Kalau dulu yang di Lampung Timur itu investornya lain juga, tapi belum jalan di situ. Ya, mudah-mudahan ini yang jalan lebih dulu ya. Apa dari segi, jadi saya dihitung bukan dari programnya jalan atau enggak, tapi mencapai keberhasilan atau enggak. Nah, sekali lagi mohon maaf, ini bukan proyek pemerintah. Pemerintah berhasil nggak berhasil, yang penting programnya jalan, uangnya sudah dikeluarkan, dianggap berhasil. Kalau kita enggak, hasilnya harus ada, barulah kita dianggap berhasil. Mengapa? Karena petani coklat di Vietnam jauh lebih berhasil daripada petani coklat di Lampung. Kiloan lebih banyak, jumlah uang yang diterima lebih banyak, karena bukan hanya kiloan tapi juga kualitas buahnya lebih baik, sehingga akhirnya uang yang mereka terima lebih baik. Irit tenaga, irit pupuk, irit air, kalau uangnya lebih banyak irit, maka berarti kan biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit ya Pak ya, sehingga akhirnya apa, badinya lebih banyak ya Pak ya. Ini harus berhasil supaya petani Lampung minimal sama berhasilnya seperti mungkin. Supaya berhasil tergantung pada kita semua di proyek percontohan ini, gitu kan Pak ya? Siapa yang harus terlibat? Saya sekali lagi hanya tahu tentang irigasi, tetapi yang tahu tentang pertanian kebun coklat. tempat untuk ini apa, penampungan air itu ya, itu juga apa, lokasinya kelompok ya. Nah kemudian pagar ya, nanti pagar untuk itu ini Pringsewu kan, ya kan jenenge Pringsewu masuk kono pring ya, pring aja bambu ya, itu ya. Nah ini untuk penggalian, oke lah penggalian nanti olam yang ini ya, untuk penggalian itunya apa, tempat penampungan ini, itu tadi harus dalam ya, bagus gitu ya. Ini nanti olam yang tanggung ini ya, saya kurang opo ya, ya ini olam aja ya, karena ini perlu tenaga ini, tapi tenaga untuk mendatangkan pipa itu harus kelompok. Iya, siap Pak. Ya, karena dia ini kalau nanti ada buntu ya, itu ini kan harus tahu tuh nyumber airnya itu dari mana, keluar airnya itu teman-teman petani harus tahu tuh, siapa tahu oh ini buntu di sini ya, itu nanti teknisnya Mas Dwi bisa kasih tahu bagaimana itu untuk itu ya. Ini yang jelas didampingi ya, didampingi oleh timnya Pak Dwi atau Mbak Dwi ya. Tapi yang penting apa yaitu ini harus sukses ya. Tadi di awal sudah dibilang ini bukan proyek pemerintah ya, ini apa, olam dengan Mondelez ya gitu. Nah, ini yang penting. Kemarin Pak Jul sudah kirim ini ya, Pak Imam pokoknya kami ya mendatangkan Pak Jul ini nggak gampang, ini beliau ini dari Aceh loh. Dari Aceh langsung terbang ke sini ya, demi untuk supaya ini apa bisa terlaksana. Kurang mulai mana Pak ya, dari Aceh itu di sana itu ya.
sekali terbang dari Aceh itu 3 jam, 2 jam setengah ya Mas ya. Itu ke Jakarta kemudian ke sini ya. Itu. Ya. Beliau sangat sibuk sekali, tapi ya terima kasih Pak Musbi sekali lagi ya bahwa ini beliau mengalokasikan untuk kelompok kita ya. Gitu ya. Ini Iya. sepakat ya. Nanti kita akan tulis itu kelompok harus komitmen pertama tangan bahwa aspek yang tadi itu menjadi tanggung jawabnya kelompok ya. Engkau nengguri, wah ini pokoknya gini itu kita menghindari itu ya. Demikian sehingga ini bukan teori tetapi apa yang sudah terjadi di Vietnam, produktivitas buah menjadi lebih besar, kiloan menjadi lebih besar. Berapa besar dari yang sekarang, nah itu nanti yang kita perlu sama-sama buktikan di dalam percontohan ini. Jadi tujuan dari percontohan ini bukan saja berhasil di musim kemarau, tetapi juga kiloan nambah, beratnya nambah. Penyakit tanaman ketika namanya seperti manusia mungkin ya, ketika musim hujan banyak orang flu, tetapi kalau makanannya cukup, airnya cukup kan jadi lebih sehat Pak ya. Itu hal ketiga yang kita harapkan dari irigasi ini. Ketika yang lainnya kena penyakit tanaman, tetapi ketika makanan dan air tercukupi untuk pohon ini, maka dia jadi lebih sehat, tidak gampang sakit. Jadi 3 ya Pak ya, yang mau kita capai dari contoh ini. Pertama, musim kemarau berhasil. Yang kedua, kiloan lebih besar. Yang ketiga, penyakit menjadi dikurangi. Nah, mari kita bersama-sama mencapai tujuan 3 ini Pak dari percontohan ini.